Kalau suasana sore hari di Malaysia itu ada macet juga sahabatku semua. Tapi macet seperti ini itu saat hari tertentu ya, karena ini hari cuti tahun baru Islam. Jadi di sini biasanya para warga itu suka berjalan. Dan yang paling saya sangat kagum dengan suasana di Malaysia, lihat setiap tempat itu atau setiap mana-mana depan toko pasti ada tempat sampah. Makanya di sini itu sangat bersih banget sahabatku semua. Sangat tertata rapi. Orang tidak boleh sembarangan berjualan. Kalau di Malaysia itu nggak ada petugas parkir sahabatku semua. Lihat, motor itu terparkir dengan sangat rapi. Tapi ada tanda peringatan ya, motor dah kunci belum. Lihat, seperti ini suasana di Malaysia. Dan ini adalah mobil Malaysia ya, mobil buatan Malaysia itu juga sangat bagus-bagus sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Lama tidak ngevlog seperti ini ya sahabatku semua, karena Bang Toha banyak kesibukan kerja. Jadi kali ini berkesempatan untuk jalan-jalan di sore hari, memperlihatkan suasana yang ada di Malaysia. Ini bukan kota besar, tapi di sini rata-rata warganya memang punya mobil semua sahabatku semua. Lihat, kebanyakan jalan raya semuanya diisi mobil. Mobil semua. Sahabat-sahabatku semua, di sini kita bisa lihat ya, kalau di Malaysia suasananya rapi bersih. Lihat, di mana-mana tempat ada tempat sampah. Oke, kita langsung lanjut ke depan sahabatku semua. Suasana sore hari agak macet, karena kalau saat hari libur, sahabat-sahabat kita yang ada di Malaysia, orang-orangnya itu suka berjalan. Biasanya pergi ke tempat-tempat wisata ataupun ke tempat-tempat untuk healing. Makanya kalau hari libur di sini mobil penuh di jalan raya, karena rata-rata orang Malaysia itu punya mobil. Lihat, di Malaysia tempat sampahnya sangat banyak. Saya akan tunjukkan ke depannya lagi. Lihat sahabat-sahabatku semua, bahkan satu kedai atau satu toko ini tempat sampahnya dua-dua ya. Wow, luar biasa ini. Biasanya yang mengangkut sampah ini pagi hari, makanya kalau petang-petang seperti ini tidak nampak truk sampah ya. Bersih sekali, rapi. Video ini sebagai bentuk informasi sahabatku semua, supaya kita juga bisa melihat suasana di negara tetangga kita seperti apa. Ini bukan berada di kota besar, ini hanya di pekan ya, atau kota kecil. Nggak ada petugas parkir, dan garis-garis seperti ini untuk motor ya. Jadi tempat parkir motor pun ada sendiri, nggak perlu bayar, percuma. Kalau di tempat kita kan pasti ada petugas parkir ya, yang menjaga mobil ataupun yang menjaga motor. Tapi kalau di Malaysia nggak ada sahabatku semua. Lihat, macet, penuh mobil karena hari libur. Jadi kalau hari libur itu orang-orang Malaysia itu suka berjalan. Biasanya cari makan-makan sedap atau menikmati suasana keindahan alam, berwisata sekeluarga. Kalau di tempat kita kan jarang ya melihat motor parkir di tepi jalan raya seperti ini. Ya karena jalan raya di Malaysia meskipun bukan berada di kota besar, jalan rayanya itu luas-luas banget ya. Makanya bisa untuk tempat parkir motor. Dan kali ini saya akan menyeberang ke ujung sana sahabatku semua. Di seberang sana itu ada musola sahabatku semua, jadi enak. Kenapa saya memilih bekerja di Malaysia? Kalau di sini itu kurang lebih dari segi makanan, kemudian warga-warga di sini itu juga sangat ramah tamah. Segi bahasa juga tidak kesulitan. Makanan khas Melayu. Kedai ini menjual berbagai aneka jenis masakan-masakan khas Melayu sahabatku semua. Jadi mungkin untuk sahabat-sahabatku yang kali pertama datang ke Mersing,
boleh singgah ke kedai yang berada di tepi jalan ini. Masakannya enak loh sahabatku semua. Nggak ada bunyi horn atau bunyi klakson meskipun macet. Kalau di tempat kita kan kadang kalau nggak sabar kan bunyikan horn, ton 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 seperti itu, ya kan? Tapi kalau di sini nggak ada sahabatku semua. Kata siapa di Malaysia itu mobilnya jelek-jelek loh, mobil di Malaysia itu juga bagus-bagus. Biasanya kalau mobil seperti ini, mobil Hilux seperti ini dibuat masuk ke kebun untuk angkat sayur ataupun angkat sawit. Kalau di kampung saya jarang mobil Hilux seperti ini. Kalau di kampung ya kan, harap-harap sahabatku semua jangan mudah terasa, jangan mudah marah-marah ya kan. Kamu ini banding-bandingkan Indonesia dan Malaysia, padahal video ini bukan membandingkan loh. Video ini untuk berbagi informasi supaya kita bisa melihat ya kan keadaan di negara tetangga itu seperti apa. Yang paling saya kagum ya di sini, orang-orangnya itu parkir sendiri tapi lihat rapi, disiplin sahabat-sahabatku semua. Keren dan luar biasa. Harga iPhone di sini itu kalau harga second itu murah-murah sahabatku semua. Ini kalau saya balik ke Indonesia itu nak beli murah-murah. Kalau di kampung saya mahal-mahal, tapi kalau di sini harga handphone second itu beda jauh. Harganya murah meriah memang di Malaysia. Kebiasaan kalau sahabat-sahabat merantau di Malaysia, biasanya kalau orang kampung nggak punya HP, biasanya akan dibelikan di Malaysia. Kawan saya pun sama. Anaknya minta handphone, dibelikan di sini. Biasanya nanti akan kirim dengan kawan-kawan yang balik kampung, sahabat semua. Oke, kita lanjutkan perjalanan berikutnya, sahabat. Seperti ini suasana di Malaysia. Keren. Meskipun pekan kecil, tapi suasana pekannya sangat bersih. Dan sudah lama tidak makan-makan. Di sini meskipun nggak ada petugas parkir, tapi aman sahabat-sahabatku semua. Jadi motor, mobil itu nggak perlu ada yang menjaga. Semuanya terparkir dengan sendirinya. Dan tempat kawasan-kawasan parkir di Malaysia itu memang sangat banyak dan sangat luas. Lihat dari ujung sana semuanya mobil, mobilnya lihat bagus-bagus kan? Semuanya mobil dari ujung sana ke ujung sana sahabatku semua. Tempatnya sangat bersih semua. Meskipun bangunan lama, tapi areanya itu luar biasa kebersihannya. Bayangkan, ini kalau ada petugas parkir atau tukang parkirnya, dari ujung sana itu mobil hampir ribuan ya sahabatku semua kalau dihitung. Dan kesini semuanya mobil. Motor ada, cuman motor itu biasanya dipakai anak-anak muda. Kalau orang-orang tua ya semuanya pakai mobil. Rata-rata menggunakan mobil nasional Malaysia. Nah ini mobil nasional Malaysia juga sangat keren, bagus banget. Kita melewati penjual buah-buahan. Jadi kalau di Malaysia itu setiap apa yang dijual sudah dilabelkan harganya. Jadi enak. Seperti inilah suasana kota Mersing atau Pekan Mersing sahabat-sahabatku semua. Longkang-longkang tanpa ada sampah satupun. Luar biasa. Di Indonesia jarang kan jalan raya, kemudian tepi-tepinya ada parkir mobil, ada parkir motor. Kalau di sini hal biasa. Kita akan menaiki jembatan penyeberangan sahabat-sahabatku semua. Nanti saya akan tunjukkan suasana kota Mersing yang indah dan cantik. Mersing itu merupakan salah satu daerah nelayan juga sahabatku semua. Jadi kalau sahabat-sahabatku datang ke Mersing,
bisa cari oleh-oleh hasil daripada nelayan, mungkin pergi ke Teluk Bui, pergi ke Tanjung untuk cari kerupuk lekor. Dan orang-orang Mersing itu sangat ramah tamah. Kebetulan saya punya kawan di Mersing juga banyak, dan orang-orangnya sangat baik. Dari soal segi bahasa, komunikasi, orang Indonesia dan orang Malaysia itu kurang lebih hampir sama lah perkataan. Lihat suasana sore hari di Mersing. Dekat seberang jembatan ini ada gerai nasi Padang Ali. Gerai nasi Padang Ali ini masakannya juga sangat enak loh sahabatku semua. Biasanya saya dulu bersama teman-teman suka makan nasi goreng dan sup tulang. Ini suasana Mersing di sore hari. Sangat indah dan cantik sahabatku semua. Mersing ini juga merupakan salah satu daerah destinasi pusat pelancongan. Dan di ujung sana ada penjual nasi lemak akaknya. Nasi lemaknya juga sangat enak sahabatku semua. Jadi mungkin kalau sahabat-sahabatku teringin makan nasi lemak, boleh coba di kedai akaknya seberang sana. Kalau nak sup, nah ini sup di sini gerai nasi Padang Ali juga sangat enak banget. Kita akan singgah untuk makan di sini sahabatku semua. Ternyata gerai nasi Padang Alinya tutup sahabatku semua. Jadi sebelahnya ada yang baru, warung makan. Samalah masakan Melayu. Biasanya kalau petang-petang seperti ini masakannya di Malaysia itu identik dengan nasi goreng, sama seperti di Indonesia. Di Indonesia pun kalau petang-petang seperti ini ada nasi goreng, nasi uduk. Nah di Malaysia sama, ada nasi goreng, kemudian ada nasi lemak. Nasi lemak dengan nasi uduk ini beda, tidak sama. Kalau nasi uduk kan ada lauknya mie, bihun, tempe. Tapi kalau nasi lemak cuma sambal saja. Sambal, ada ikan bilis sama kacang, kemudian dipadukan dengan ayam ataupun telur. Kalau di Indonesia kita pesen es teh, dapatnya itu TOS. Tapi kalau di Malaysia kita pesen es teh, dapatnya macam ini. Ini teh tarik ya, teh campur susu. Tapi kalau kita pesen TOS, dapatnya teh macam ini. Jadi nggak pakai susu. Sedikit ada perbedaan perkataan ya. Jadi kalau di Malaysia itu es teh bercampur dengan susu, kalau di Indonesia es teh itu TOS. Lokasi kedai makannya itu di tepi jalan sahabatku semua. Yang jual itu makcik-makcik begitu sangat ramah tamah. Ada juga nasi lemak, dan biasanya kedai makan seperti ini itu harganya sangat merakyat atau murah meriah ya sahabatku semua. Sudah cukup lama tidak menikmati hidangan makanan di tepi jalan seperti ini ya, karena kesibukan kerja sahabatku semua. Kali ini minum es teh dulu, atau teh tarik es. Bismillah. Benar-benar sangat mantap ya. Jadi teh tarik Malaysia ini rasa tehnya itu begitu sangat wangi, dipadukan dengan susu kental manis. Benar-benar tambah nyai. Warnanya itu sangat menggiurkan. Dulu saya pernah buat teh tarik di Indonesia, warnanya tidak seperti di Malaysia. Kata sahabat-sahabat daripada Malaysia itu, beli teh daripada Malaysia mas, nanti warnanya sama. Insya Allah nanti kalau pulang saya mau beli teh daripada Malaysia. Sambil menunggu nasi goreng. Nasi goreng di Malaysia juga beraneka ragam sahabat semua. Nasi goreng daging, nasi goreng tataya, nasi goreng kampung. Tapi makanan nasi goreng yang paling saya sukai adalah nasi goreng kampung. Peraturan di Malaysia itu sangat ketat sahabatku semua. Jadi kalau misal kata kita makan di kedai makan seperti ini, dilarang merokok. Ada tulisannya dilarang merokok. Kalau sampai melanggar undang-undang merokok di tempat makan seperti ini, maka akan didenda. Jadi di sini kebersihannya benar-benar dijaga ya, luar biasa. Tempat makan dilarang merokok. Ini sesuatu hal yang sangat-sangat perlu dicontohi sahabatku semua. Dan tempat areanya itu bersih sekali. Untuk sahabat-sahabatku jangan lupa singgah di sini. Ternyata ada ikan bakar, siakap bakar juga.
di sebelahnya sana ya, sahabatku semua. Minumannya sangat enak, es teh atau teh tarik es, warnanya sangat menggiurkan, orange. Wow, seger banget. Dan akhirnya pesanan saya sudah siap, sahabatku semua. Inilah penampakan nasi goreng kampung. Ini mantap, sahabatku semua. Nasi goreng kampung dipadukan dengan ayam goreng, kemudian ada supnya. Meriah sekali. Masakan nasi goreng di sini itu ya sama seperti di Indonesia. Tapi kalau masakan nasi goreng kampung di sini itu ya seperti masakan nasi goreng yang dulu-dulu itu loh. Emak-emak kita yang buat dengan bumbu yang sederhana tapi rasanya nikmat banget. Sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu. Nasi goreng kampung dengan ayam goreng, masya Allah. Dan di sini nasi gorengnya itu ada supnya, saya lihat ada supnya, nggak nampak ya. Tadi supnya sudah saya tunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi goreng kampung ini dia nggak pakai kecap, nggak pakai sos. Tipe nasi goreng seperti zaman dulu itu loh. Rasanya sangat nikmat. Jemput makan semuanya. Tapi kalau di Indonesia nasi goreng kampung seperti ini sulit ditemui. Tapi kalau di Malaysia benar-benar luar biasa, mudah dijumpai. Bismillah. Pakai ayam goreng. Benar-benar nikmat. Sama rasanya nasi goreng kampung Malaysia dengan Indonesia. Tapi kalau di Indonesia sulit ditemui. Nikmat banget. Apalagi yang masak makcik-makcik. Masakan makcik-makcik tak boleh lawan. Bang Toha teruskan makan dulu, sahabatku semua. Masya Allah. Rasa berada di rumah kalau makan nasi goreng kampung, kemudian dipadukan dengan teh es. Untuk sahabatku, kalau mungkin singgah ke Mersing atau jalan-jalan ke Mersing, jangan lupa singgah di kedainya Makcik ini ya, berada di tepi jalan. Lepas makan nasi goreng, kita hirup supnya. Mantap, supnya pun juga sangat sedap.
Kalau di kampung kita kan misal kata beli nasi goreng kan dapat nasi goreng saja, tapi kalau di Malaysia kadang-kadang ada juga yang pakai sup. Alhamdulillah mantap dan benar-benar nikmat. Kenapa sih Bang Toha jarang keluar? Ya karena sibuk bekerja sahabatku semua. Jadi kalaupun bisa keluar mungkin hanya sebulan sekali. Insya Allah nanti kalau ada waktu cuti saya coba akan jalan-jalan ke vlog suasana kampung Malaysia hingga perkotaannya. Jadi kedainya sederhana sekali sahabatku semua, tapi untuk lokasinya sangat luas ya. Boleh parkir ke situ dan tempatnya sangat bersih sekali. Dan ternyata harga nasi goreng di sini begitu sangat murah sahabatku semua. Sebenarnya harga makanan Indonesia dan Malaysia kurang lebih itu hampir sama. Dan tadi saya bersama kawan saya makan nasi goreng kampung dengan lauk ayam, kemudian minumannya es teh cuma 12 ringgit setengah. Masya Allah, sangat murah meriah dan porsinya itu sangat banyak. Oke sahabatku semua, cukup sekian Bang Toha kali ini mau berbelanja ya. Jadi disambung ngevlog selanjutnya.